Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Haha. Nah, ini ada sebuah berita yang menarik ya. Ketika IKN dijadikan bahan celaan, bahan ledekan di Masjid UGM oleh Anies dan juga Ganjar, ini Pak Basuki nggak terima. Langsung saja Pak Basuki memamerkan progres-progres terbaru, investor terbaru, pembangunan terbaru dari IKN. Tak hanya itu saja, para pekerja IKN juga memberikan bukti nyata bahwa IKN itu tidak mangkrak dan di sana terus ada pembangunan dan pekerjaan. Ya itulah Mas Anies, Mas Ganjar, jangan karena sakit hati terus Anda seenaknya berbicara apalagi meledek IKN. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ya. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam satu malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai 5 tahun? Nggak ada. Siapa yang percaya 10 tahun? Nggak ada. Ini harus berproses cukup panjang dan harus melibatkan masyarakat. Sekarang saya lagi di IKN dan ini persis 1 tahun saya kembali lagi ke IKN. Jadi saya datang ke sini tuh bulan Februari 2024 dan waktu itu masih tanah, masih banyak sekali pekerja dan pembangunan belum apa-apa. Tapi sekarang dalam waktu setahun IKN ini udah kayak gini. Ayo maju kasih lihat ya. Nah, seperti ini nih. Ini gedung-gedung pemerintahan sudah pada jadi ya. Istana Presiden juga sudah diresmikan dibuka tahun lalu oleh Pak Jokowi ya, dan ini semua sudah jadi seperti ini. Jadi pembangunan di IKN dalam setahun itu bukan hanya terus berlanjut, tapi ini luar biasa banget. Dalam setahun ini berkembang sangat pesat sekali. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menerima kunjungan parlemen asal negara Swedia Kamis sore kemarin. Dalam pendampingannya di IKN, Basuki menyampaikan bahwa para perwakilan parlemen Swedia ini sengaja ingin melihat langsung perkembangan dari kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan akan mempertimbangkan pada rekomendasi investasi yang akan dibawa dari negaranya. Basuki juga menyebutkan bahwa pihak Swedia mendapatkan penjelasan terkait pembiayaan yang digunakan pada pembangunan IKN, di mana selain menggunakan anggaran negara, kawasan ini juga menggunakan skema pembiayaan investasi. Tak hanya itu, diterangkan juga oleh Kepala OIKN bahwa Swedia tertarik pada investasi di bidang pengembangan dan teknologi. Bahkan tak hanya itu, Swedia juga akan menawarkan investasinya pada industri transportasi ke Ibu Kota Nusantara. Ini dari Parlemen Swedia, mereka ingin lihat progres pembangunan dari IKN, ya, karena dengan perubahan-perubahan pemerintahan ini, mereka ingin memastikan bahwa apa benar IKN ini terus berjalan. Saya pikir ya. Sumber pembiayaan itu dari APBN, dari private sector atau investasi dari KPBU. Nah, ini juga kami sampaikan bahwa 58 triliun sudah ada dari sektor swasta investasi. Mereka juga tadi menanyakan tentang research dan inovasi di sini. Ini sesuai dengan arahnya Bapak Wapres yang waktu saya memanggil saya, kita akan dikembangkan kawasan research dan inovasi. Yang kemudian transportasi untuk EV, ya, electrical vehicle yang diproduksi oleh Swedia seperti Scania, itu mereka akan nanti membawa beberapa. Dan ada selain yang 3 orang tadi dari Swedish Parlemen, 1 dari wakil duta besarnya, Pak Gustaf. Beliau akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini. Saat ini Ibu Kota Nusantara secara awal telah membentuk sebuah ekosistem perkotaan yang berpusat di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan di tahap awal ini, pemerintah bersama para investor membangun infrastruktur dasar
dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan di Nusantara. Weh, gagak pisan sih mamang ya make body harness ke mana, Mang? Atas damal di tower 1 ngangkatan kayu-kayu doka di pinggir-pinggir soalnya pemulangan. Wah, nah masih kini aktif kerja? Masih kena semangat atuh. Cenah di stop. Wah, kata saha di stop. Kata mah anu sok nyinyir-nyinyir terus sampai IKN anu sok ngomong gitu mah. Berjalan terus ya IKN. Sebentar lagi kan waktu istirahat. Istirahat. Iya. Jadi untuk menyiapkan tenaga lagi ya mungkin ada bongkaran konwood. Saya bongkar konwood. Itu meni gaya pisan sih mama pakai body harness ya. Mau naik kemana tower berapa? Sekarang mau bilangin temen dulu supaya habis istirahat bongkar konwood. Oke, nah ini teman-teman ya masih aktifnya kerjanya. Sok semangat, Mang. Semangat. Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi instansi pemerintah pertama yang secara resmi memulai proses bisnis dan urusan perkantoran langsung dari IKN. Hal ini ditandai dengan perpindahan ASN Otorita IKN ke IKN sejak 1 Maret 2025. Para ASN pun terlihat antusias dapat berkantor di Balai Kota Nusantara. Salah seorang ASN Otorita IKN, Munji Asidiki, mengaku bangga dapat menjadi pionir dan bagian dari sejarah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dirinya juga mengapresiasi kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana yang tersedia di IKN, baik di Balai Kota Nusantara maupun di Union ASN, yang seluruhnya menggunakan fasilitas futuristik. Tentunya sangat excited ya. Ini momen bersejarah di mana pertama kali para aparatur sipil negara sebagai ASN di Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja langsung di pusat ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Kita sama-sama membangun ya Ibu Kota Nusantara ke depan di mana ASN muda lah yang akan menjadi generasi penerusnya. Kantornya sangat nyaman, mewah dan sangat smart ya. Kita didukung oleh berbagai fasilitas yang sangat futuristik dan visioner, membuat kita nyaman dalam bekerja. Membangun itu cepat, membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Bener banget Abah, membangun ibu kota itu sangat sulit sekali. Bahkan untuk meninjau lokasi banjir aja harus naik helikopter, harus naik perahu karet. Sulit kan? Ya sulit sekali Abah. Kata siapa mudah. Tapi ngomong-ngomong soal bangun ya Abah ya, kalau menurut saya sebenarnya kalau ngebangun jembatan, ngebangun bandara, ngebangun sekolah atau gedung-gedung apa gitu ya, sebenarnya mudah kok Bah. Kalau udah ada dananya, yang ngurusnya cepet, yang kerja juga cepet, ya pasti bisa lancar dan cepet jadinya juga. Tapi kalau yang ngurus, pemimpinnya lelet, ya bertahun-tahun juga nggak bakal jadi tuh bangunan. Apalagi kalau sampai mau ngebangun ibu kota ya, semuanya juga butuh proses Bah. Nggak mungkin lah sekejap mata. Apalagi Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan baru menjabat beberapa bulan. Ya kita tunggu aja, kita doakan aja semoga Indonesia ini lebih maju ke depannya, pembangunannya merata. Dan yang kedua ada loh Bah, bangun yang lebih mudah, yaitu bangun kata-kata. Ya sama kayak Abah, pandai membangun kata-kata, merangkai kata-kata. Langit akan kuguncang, samudra akan ku lewati. Kita akan menggelegarkan samudra. Itu kata-kata siapa tuh Bah? Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra. Akan tetapi menurut saya ada loh Bah, dua bangun yang sulit. Yang pertama, bangun tidur dari mimpi ngayal dan kepengen jadi presiden. Dan yang kedua adalah bangun dari sakit hati yang berkepanjangan gara-gara gagal jadi presiden. Nah itu, ada dua bangun yang sulit. Dan menurut saya dua bangun tadi adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan.
Jadi menurut saya kalau ngebangun jembatan, ngebangun bandara, ngebangun kata-kata itu mudah. Yang sulit itu ngebangun hati. Dari sakit hati berkepanjangan dan bangun tidur dari mimpi karena ngayal dan kepengen jadi presiden.